Siswa nomor 6 akhirnya bergerak, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Apakah gadis ini seorang komedian? Bagaimana dia berhasil sampai ke percobaan ke-8? Apakah dia menyerah pada semua cobaan sebelumnya? Apakah itu berarti dia hanya akan melakukan persidangan sekarang? Tetapi ketika dia memikirkan percobaan guillotine, sebuah getaran menjalar di punggungnya. Tidak mungkin, percobaan itu tidak semudah itu. Aku tidak bisa meremehkannya hanya karena penampilannya yang lembut dan aneh. Kilatan cahaya menerangi sekelilingnya dan bola kristal, berkedip dengan cahaya buram, muncul di depannya. 3 cincin jiwanya bergerak melayang di atasnya. Alat bela diri jiwa, bola kristal. Kristal, kristal, menyimpang. Dia berteriak, mengabaikan roda es di udara. Itu hanya mainan lambat yang tidak menimbulkan ancaman baginya. Cincin jiwa pertamanya menyala dan putih memenuhi matanya. Kristal itu bersinar sebagai tanggapan. Tiba-tiba, tombak es Su Xiaoyan mengubah jalur di tengah penerbangan dan sebaliknya, terbang menuju roda es yang perlahan berputar di udara. Langkahnya cukup pintar, menggunakan tombak es Su Xiaoyan untuk menyerang roda esnya sendiri. Ini tidak bagus. Jantung Su Xiaoyan berdebar kencang. Jika dia membiarkan dia melakukannya, maka dia akan kalah dalam pertandingan ini. Tanpa pilihan, dia memilih momen kritis ini untuk mengungkapkan kartunya. Cahaya ungu bersinar di matanya, memukau lawannya. Mata setan ungu Su Xiaoyan tidak lebih lemah dari Tang Wulin, cukup kuat untuk mengganggu pikiran lawannya meskipun memiliki kekuatan spiritual yang kuat. Kontrolnya atas tombak es tergelincir. Su Xiaoyan melambaikan tongkatnya, mendapatkan kembali kendali atas tombak esnya. Dengan kekuatan spiritual lebih dari 200 poin sekarang dan jiwa bela diri tipe kontrol elemen, kendali jarak jauh adalah keahliannya. Tombak es itu membentuk busur di udara, membidik siswa nomor 6 lagi. Pada saat ini, perhatian semua orang terfokus pada tombak es. Tidak ada yang memperhatikan roda es semakin cepat. Meski tidak banyak, ada perbedaan yang jelas. Su Xiaoyan mengangkat stafnya tinggi-tinggi di udara, aura keilahian menyelimuti dirinya. Bintang-bintang di langit yang bersinar dengan ketenangan selamanya, berikan aku kekuatan. Starwell. Petik 2. Garis cahaya bintang yang gemerlap turun ke tongkat es miliknya, mengubahnya menjadi tongkat es Starwell. Cincin jiwa pertamanya menyala lagi, roda bintang emas muncul di bawah siswa nomor 6. Saat Su Xiaoyan menggunakan mata setan ungu, dia melepaskan tindakan canggungnya dan gerakannya menjadi halus seperti kucing. Semuanya, termasuk tombak esnya, berubah di bawah pengaruh jiwa bela dirinya yang bermutasi. Setelah stafnya berubah menjadi staf es Starwell, itu memutuskan hubungannya dengan roda es dan tombak es. Dan baru sekarang yang lain memperhatikan roda es di atas kepala siswa nomor 6. Tidak lagi didukung oleh staf es Su Xiaoyan, itu jatuh di bawah beban palu langsung menuju kepala siswa nomor 6. Pada saat yang sama, tombak es tiba di hadapannya. Siswa nomor 6 yang bingung itu tiba-tiba menemukan bahwa tombak es telah muncul tepat di depannya. Cincin jiwa keduanya menyala. Bola kristal miliknya mengikuti, cahaya berputar keluar untuk menghancurkan tombak es menjadi bintik-bintik elemen es yang dengan cepat mencair. Dia telah menggunakan keterampilan jiwa keduanya, dekomposisi. Dalam arti tertentu, Su Xiaoyan telah memilih yang terlemah dari 10 lawan yang tersedia. Siswa nomor 6 adalah master jiwa tipe tambahan, dan tidak cocok untuk partisipasi langsung dalam pertempuran. Tapi ini tidak berarti dia lemah. Keahliannya memberi orang lain rasa obat mereka sendiri. Nalurinya berteriak peringatan, dia mengangkat kepalanya tepat pada saat palu yang berputar itu jatuh ke arahnya. Apakah dia mencoba mengalihkan perhatian saya dengan tombak es sehingga palu akan mengenai saya? Bukankah rencananya aneh? Tapi jika aku terkena palu itu, bahkan aku akan. Dia tanpa sadar mencoba mengambil langkah ke samping, cara termudah untuk menghindari palu. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Roda bintang di bawahnya menyala. Dia buru-buru membangkitkan kekuatan jiwanya untuk mengaktifkan keterampilan jiwa ketiganya, tapi sudah terlambat. Rantai cahaya bintang melesat dari tanah dan mengikatnya dengan erat. Kepalanya masih melihat ke atas, dia hanya bisa menyaksikan dengan ngeri saat palu turun dan tiba di depan matanya dalam sekejap. Palu itu pasti akan menjatuhkannya, atau bahkan mematahkan tengkoraknya. Namun, tidak peduli bagaimana dia berjuang atau mendorong kekuatan jiwanya untuk bergerak, tubuhnya tetap tidak bergerak. Ini adalah kendali mutlak dari keterampilan jiwa yang dikaitkan dengan astrologi. Peluru keringat mengalir di dahi siswa nomor 6. Palu telah berhenti 1 inci di atas kepalanya. Sen Yi mengambil palu di tangannya,
dengan penasaran menimbangnya sebelum bergerak untuk berdiri di depan Su Xiaoyan. Senyuman aneh terlihat. Gadis, akting yang bagus. Su Xiaoyan tersenyum manis, terima kasih atas pujianmu. Meskipun 1000 palu tungsten halus itu tidak ringan, mereka tidak berat untuk master jiwa bercincin dua. Bahkan master jiwa tipe jarak jauh tidak akan terhuyung-huyung saat memegangnya. Su Xiaoyan dengan sengaja berpura-pura terhuyung-huyung di bawah beban palu untuk menarik rasa ingin tahu semua orang dan menyesatkan lawannya, memberinya kesempatan untuk mengatur serangannya. Inilah mengapa Shen Yi menyebutnya akting. Gadis ini akan kalah jika dia melakukan kesalahan sekecil apapun. Siapa yang menyangka palu logam tanpa sedikit pun kekuatan jiwa akan menjadi faktor penentu dalam pertandingan ini. Kelemahan terbesar dari Starwell Sackless adalah kurangnya kekuatan ofensif. Selain itu juga melumpuhkan Su Xiaoyan selama penggunaannya, yang berarti dia tidak bisa menindaklanjuti dengan serangan. Jadi, Tang Wulin diam-diam memberinya salah satu cincin gelang perak beratnya ketika dia membisikkan rencana pertempuran ke telinganya, memberitahunya cara mengeluarkan palu tungsten. Dia tidak perlu menginstruksikannya lebih jauh dari itu. Dia paling tahu bagaimana memanfaatkan penampilannya yang lemah untuk menang. Siswa Akademi Shrek mungkin memiliki banyak pengalaman bertempur, tetapi mereka sangat kurang dalam masalah emosional. Su Xiaoyan, sebagai penyihir kecil yang dimanjakan oleh para tetua di keluarganya, akan membuat mereka berada di telapak tangannya dalam pertempuran seperti itu. 10 poin. Selain Xie, 3 lainnya semuanya menerima 10 poin. Setelah persidangan ke-8, Tang Wulin memiliki 60 poin, Gu Yue memiliki 48 poin, Xie memiliki 51 poin, dan Su Xiaoyan memiliki 50 poin. Dengan 2 percobaan tersisa, peluang mereka untuk mengoper sangat besar. Dari keempatnya, hanya Tang Wulin yang tidak perlu lagi khawatir tentang cobaan berikut. Karena alasan inilah Tang Wulin habis-habisan dalam persidangan ke-8. Mari kita lanjutkan ke sidang berikutnya. Emosi yang kompleks berputar di dalam hati Shen Yi. 4 murid kakak laki-laki benar-benar luar biasa. Meskipun jiwa bela diri mereka tidak spektakuler, mereka tidak perlu begitu, bagaimanapun juga, tidak semua orang memiliki jiwa bela diri yang perkasa. Satu-satunya yang menonjol dalam hal ini adalah Gu Yue. Xie itu memiliki jiwa bela diri kembar yang homogen, tetapi mereka tidak dapat dibandingkan dengan jiwa bela diri kembar sejati. Meskipun Su Xiaoyan cukup mampu, batasan pada kemampuannya terlalu keras. Sekarang Tang Wulin benar-benar aneh. Dia mendapat nilai penuh dalam 6 percobaan. Saya tidak bisa membuat kepala atau ekor dari dia. Jiwa bela dirinya adalah rumput blue silver tua biasa, tapi cincin jiwa emas ini jelas tidak terkait dengan jiwa bela dirinya. Dia juga tidak mengalami masalah sejauh ini. Sepanjang seluruh ujian, dia terus berkembang, mendapatkan skor penuh 1 demi 1. Meskipun bakatnya tidak bagus, kekuatannya luar biasa. Ini bukan hanya buah dari potensinya, tetapi potensinya dikombinasikan dengan temperamennya. Gu Yue jauh di depan dari sisa kelas 0 dalam hal bakat dan potensi. Tetapi dalam kekuatan dan temperamen secara keseluruhan, Tang Wulin paling bersinar dan layak mendapatkan posisi kapten. Kakak senior, wawasan Anda sangat bagus. Pikiran membebani pikirannya, Shen Yi memimpin keempat siswa itu ke sebuah ruangan kecil. Ruangan ini berbeda dari yang lain sejauh ini. Pencahayaannya redup dan sekitarnya tidak memiliki dekorasi mewah, dengan hanya satu layar besar yang tergantung di dinding logam. Rasa keakraban membanjiri keempat siswa itu. Tempat ini sepertinya mirip dengan platform kenaikan roh. Apakah sidang ke-9 seperti itu? Tujuan Anda untuk percobaan ke-9 adalah untuk bertahan hidup. Saya yakin Anda semua pernah berada di platform kenaikan roh sebelumnya. Nah, ini mirip dengan itu. Dalam arti tertentu, semua makhluk jiwa di dalamnya adalah nyata. Jika Anda membunuh satu dan mengalami hambatan, maka Anda akan bisa mendapatkan cincin jiwa. Baik, bersiaplah untuk masuk. Shen Yi menekan tombol dan beberapa kapsul logam meluncur keluar dari dinding. Bertahan. Ketika Gu Yue, Xie, dan Su Xiaoyan mendengar ini, mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah Tang Wulin, mata penuh percaya diri. Setelah menerima 3 poin remeh dari percobaan sebelumnya, Xie merasa cemas. Detail dari percobaan ke-9 menghilangkan semua ketidakamanannya. Mereka telah menghabiskan hari-hari yang tak terhitung jumlahnya di platform kenaikan roh selama bertahun-tahun, jadi apapun yang menyerupai itu akan menjadi berjalan-jalan di taman. Selama mereka tidak melompat lebih dulu ke binatang tingkat tinggi, tentu saja. Dalam hal ini, kepemimpinan Tang Wulin dan koordinasi tim akan berjalan dengan sangat baik.
Bersama-sama, mereka tidak terkalahkan. Guru Sen, apakah kita akan menjalani uji coba ini bersama-sama? Tang Wulin bertanya. Sen Yi menatapnya. Iya, berapapun jumlah pesertanya, mereka semua akan mengikuti uji coba bersama. Uji coba ini menguji koordinasi Anda selain kemampuan Anda untuk bertahan. Kalian semua datang bersama, jadi kalian punya keuntungan di sini. Semoga berhasil. Terima kasih, Guru Sen. Keempat peserta ujian berpisah dan memasuki kapsul logam. Ini menandai dimulainya percobaan ke-9. Tanpa sepengetahuan 4 orang, 2 orang memasuki ruangan setelah kapsul meluncur kembali ke dinding. Di antara mereka ada seorang wanita tua rewel yang mereka semua terlalu kenal, Silver Moon Douluo. Seorang pria tua ada di sisinya. Hidungnya tinggi dan matanya yang biru tua cekung. Dia berdiri tegak dengan rambut abu-abu sampai ke bahunya, menonjolkan auranya yang pantang menyerah. Kehadirannya saja bisa melumpuhkan orang lain. Guru, Sen Yi dengan hormat menyapa orang tua itu. Orang tua itu mengangguk. Bagaimana perkembangan anak-anak ini sejauh ini? Setelah lama merenung, Sen Yi menemukan kata-kata yang tepat. Mereka luar biasa. Silver Moon Douluo tertawa. Tepat sekali. Mereka benar-benar luar biasa. Saya tidak membiarkan mereka mengikuti uji coba kelima, tetapi sebenarnya ada seseorang yang berhasil mencetak poin penuh sejauh ini. Tang Wulin itu luar biasa. Esensi darahnya kuat, hampir mirip denganmu, Zhou Xi. Biarkan saya jujur. Aku tidak peduli dengan 3 lainnya, tapi aku sudah mengarahkan pandanganku pada Gu Yue itu. Petik 2. Zhou Xi menatapnya dengan tajam. Apa maksudmu kau menatapnya? Jangan lupa bahwa mereka semua adalah kakek saya. Mereka tidak ada hubungannya denganmu. Petik 2. Apa? Silver Moon Douluo mengangkat alisnya. Apakah kamu mencoba untuk menarik kembali kata-katamu? Zhou Xi menyeringai, udara yang mendominasi di sekitarnya surut. Aku tidak akan menarik kata-kataku. Saya hanya menyatakan fakta. Saya mengatakan Anda memperhatikan mereka sebanyak yang Anda inginkan, tetapi itu tidak berarti saya akan menyerahkannya kepada Anda. Mereka juga harus rela. Anda harus bertanya kepada Gu Yue apakah dia ingin menjadi murid Anda terlebih dahulu. Jika dia menolakmu, maka tidak ada gunanya memaksanya. Petik 2. Itu tidak masuk akal. Aku suka betapa keras kepalanya dia. Dia menginjak dengan amarah. Apa yang akan memisahkan anak-anak dari mayat berjalan jika mereka tidak memiliki kemauan yang kuat? Temperamennya itulah yang menarik saya. Petik 2. Sen Yi diam-diam menyaksikan dari pinggir lapangan. Dia tidak berani berbicara sembarangan di depan kedua tetua ini. Zhou Xi berkata, kita bisa membicarakan ini setelah mereka menyelesaikan persidangan ini. Jika mereka tidak bisa mengopernya, maka tidak peduli seberapa tinggi mereka mencetak gol di pertandingan lain. Petik 2. Tanpa diduga, Silver Moon Douluo memerintah dalam kekesalannya dan mengangguk. Sepertinya dia mengadakan persidangan ke-9 dengan hormat juga. Guru, level tes apa yang mereka ambil? Sen Yi dengan lembut bertanya. Zhou Xi merenung sejenak. Tingkat tertinggi. Terkejut, Sen Yi mencoba menenangkan pikirannya. Level tertinggi. Bahkan orang dewasa pun menemukan level itu sulit. Itu, cepat sekarang, desak Zhou Xi ketika dia menyadari keraguannya. Iya, ruang melengkung di sekelilingnya, masalah kecil bagi Tang Wulin yang telah mengalami platform kenaikan roh berkali-kali. Dengan tubuh kokoh dan pikirannya yang tajam, sensasi mendadak ini sama sekali tidak mempengaruhinya. Dalam sekejap cahaya, keempat peserta ujian menemukan diri mereka di ruang kosong. Sebuah dunia mulai terlihat dalam sekejap mata. Kelas 0 muncul di dunia ini bersama-sama, dan setelah bertukar pandangan, mereka segera beralih ke formasi pertempuran biasanya. Blue Silver Grace muncul dari bawah kaki Tang Wulin, merayap untuk menyelidiki sekeliling mereka. Lingkungan mereka mirip dengan platform kenaikan roh. Konon, hutan lebat di sini tampak lebih kuno. Jadi percobaan ke-9 menguji kemampuan kami untuk bertahan hidup. Fantastis. Bukankah ini percobaan yang paling mudah bagi kita? Xie bersukacita. Tang Wulin mengangkat tangannya, membungkamnya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara berbisik, tempat ini berbeda dari biasanya. Setidaknya dari SD, saya pernah berada di tingkat menengah sebelumnya dengan Guru Wu, dan saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa tanaman di sana-sini serupa. Jangan lupa bahwa ini masih menjadi bagian dari ujian masuk Akademi Shrek. Guru Sen berkata bahwa kita harus bertahan hidup, tetapi dia tidak pernah menyebutkan berapa lama. Kita perlu berhati-hati. Jika tebakanku benar, dan tempat ini seperti platform kenaikan roh perantara,
maka kita akan bertemu dengan banyak monster jiwa 1000 tahun. Mungkin bahkan beberapa di tingkat 10.000 tahun. Petik 2. Binatang jiwa 10.000 tahun. Ketiga rekan satu timnya menarik napas dalam-dalam memikirkan itu. Su Xiaoyan berkata dengan tenang, "Kapten, jika saya dapat menerobos ke peringkat 30, maka tidak bisakah saya mendapatkan cincin jiwa di sini? Jika ada makhluk jiwa 10.000 tahun, jangan pernah memikirkannya," kata Tang Wulin, mengerutkan kening. "Dengan kemampuanmu saat ini, mustahil untuk menyerap cincin jiwa 10.000 tahun, apalagi membunuh monster jiwa 10.000 tahun. Jangan lupa, ini hanya dering ketiga Anda. Biasanya, Master Jiwa tidak mendapatkan cincin jiwa 10.000 tahun sampai peringkat 50. Tubuh Anda tidak sekuat itu untuk memulai, jadi jangan berpikir semaunya. Jika tidak, Anda mungkin mengalami masalah. Seperti saat saya mengembangkan jiwa roh saya ke tingkat 1000 tahun." Petik 2. Mendengar kerasnya suaranya, Su Xiaoyan menjulurkan lidahnya. "Mengerti," Tang Wulin berkata, "ayo pergi. Kita harus mencari tempat yang menguntungkan untuk mensurvei tanah terlebih dahulu. Setelah kita memiliki pandangan yang baik, kita akan beristirahat dan memulihkan energi yang dihabiskan untuk percobaan sebelumnya." Petik 2. Baik, keempatnya melanjutkan dengan hati-hati. Gu Yue bertanggung jawab atas pengintaian, mengiring burung angin lebih jauh ke semak belukar di sekitarnya. Di sisi lain, Tang Wulin memantau sekitar mereka. Ketika burung angin tidak menemukan apapun, seolah-olah ini hanya hutan biasa, Tang Wulin tidak mempercayainya sedetik pun. Ini adalah bagian dari ujian Shrek. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan sebuah bukit dengan bidang pandang yang luas. Tang Wulin mengeluarkan roti kukus dari perangkat penyimpanannya dan mulai membagikannya kepada semua orang. Setelah makan, mereka istirahat secara bergiliran. Semuanya tenang tanpa sedikit pun masalah. 2 jam kemudian, mereka pulih sepenuhnya. "Kapten, ada yang aneh. Sudah 2 jam sudah kita masih belum bertemu dengan makhluk jiwa," Xie Xie berkata dengan suara rendah gugup. "Apakah kamu tahu apa yang sedang terjadi?" Tang Wulin memendam keraguan yang sama dengan Xie Xie. Secara alami, mereka akan mendapatkan lebih banyak poin semakin lama mereka bertahan dalam percobaan ini, namun 2 jam telah berlalu tanpa mengintip sedikit pun. Bagaimana ini bisa disebut percobaan bertahan hidup? Mudah mencari makan di hutan dan bertahan hidup. Haruskah kita pergi menjelajah? Xie Xie bertanya. Tang Wulin melihat ke langit sebelum menjawab, "Belum, ini masih sore. Kami akan menunggu sampai malam tiba. Akan lebih aman jika Su Xiaoyan dapat menggunakan staf es Starwell miliknya." Petik 2. Ketidaksabaran adalah musuh nomor 1 mereka. Tang Wulin menolak untuk menyerah pada kecemasan, dengan tenang memikirkan cara terbaik untuk membantu rekan satu timnya memaksimalkan poin mereka. "Karena kita aman di sini, kita bisa menunggu sampai semua orang dalam kondisi terbaiknya sebelum menjelajah." Matahari secara bertahap tenggelam di balik cakrawala. Di senja hari, Tang Wulin berdiri dan diam-diam memanjat pohon untuk melihat ke kejauhan. Dunia tempat dia berada benar-benar mirip dengan Great Stardew Forest. Di kilauan terakhir siang hari, dia bisa melihat pepohonan sejauh mata memandang. Kemudian sebuah lolongan menghancurkan keheningan dan membalikkan hutan. Tang Wulin merinding ketika teror melanda tubuhnya, tetapi esensi darahnya memilih saat itu untuk menyala. Itu dengan cepat menghilangkan ketakutannya, hatinya akhirnya menenangkan dan kembali ke keadaan semula. Apa itu tadi? Kemudian kesadaran menghantamnya dan dia turun dari pohon dengan liar. Jika hanya satu lolongan yang bisa menghancurkan hutan, seberapa kuatkah monster ini? Kera iblis bermata 3, yang telah dia serap energi rohnya, adalah makhluk jiwa terkuat yang dia temui sejauh ini. Dia tidak pernah bisa melupakan pertempuran antara kera iblis bermata 3 10.000 tahun dan Wu Zhangkong. Namun, lolongan ini telah mengguncangnya hingga ke intinya. Saat dia mendarat di tanah, dia melihat teman-temannya semua memiliki ekspresi ngeri. "Ah, suara apa itu? Itu membuatku takut sampai mati." Xie Xie pucat, wajahnya terperanjat. Semua orang memakai ekspresi yang sama, meskipun Gu Yue lebih terkendali. Tang Wulin dengan muram berkata, "Aku juga tidak tahu, tapi sepertinya tidak terlalu jauh dari sini." Raungan lain bergemuruh saat dia berbicara. Dibandingkan sebelumnya, yang ini lebih tajam dan sepertinya menembus tubuh mereka, langsung menghilangkan rasa takut mereka. Ini sangat aneh. "Mari kita lihat," Gu Yue berkata pada Tang Wulin. Tang Wulin mengangguk. "Ayo pergi." Tidak mungkin uji coba sesederhana yang mereka pikirkan. Bahkan jika mereka tidak memeriksanya,
mungkin kedua makhluk jiwa itu akan datang mencari mereka sebagai gantinya. Jauh lebih baik mengambil inisiatif menyerang. Bagaimanapun, terlepas dari siapa yang mengadakan ujian, pasti ada cara bagi peserta ujian untuk lulus ujian. Gu Yue melepaskan burung anginnya untuk mengintai jauh di depan mereka dan keempatnya mulai maju menuju asal auman. Tang Wulin memimpin, membuka jalan bagi rekan satu timnya sambil juga melakukan yang terbaik untuk membantu menutupi aroma mereka. Karena mereka tidak cukup kuat, hanya ini yang bisa mereka kelola. Wajah Gu Yue berkedut dan dia berbisik, ada lembah di depan di sebelah kiri. Itu di sana. Namun, burung angin saya dibubarkan oleh embusan angin. Petik 2. Semuanya, hati-hati. Ikuti di belakangku. Tang Wulin mendorong esensi darahnya ke tingkat yang lebih tinggi. Sisik emas beriak dari lengan ke bahunya sementara cincin jiwa emas muncul di bawahnya. Tidak hanya aura esensi darahnya menutupi bau mereka, itu juga menenangkan saraf semua orang. Setidaknya, mereka tidak lagi merasa tertekan oleh raungan itu. Seperti yang dikatakan Gu Yue, lembah subur terhampar di depan mereka segera setelah mereka keluar dari hutan. Namun, semakin dekat mereka mendekatinya, semakin mereka merasa tertahan. Keempatnya mengedarkan kekuatan jiwa mereka untuk menahan gelombang kekuatan yang berasal dari dalam lembah. Mereka melanjutkan dengan hati-hati dan serius. Kami merangkak dari sini dan seterusnya. Tang Wulin jatuh ke tanah, dan tekanan langsung berkurang. 3 lainnya juga meniru dia dan bersama-sama, mereka beringsut ke tepi lembah dan mengintip di atasnya. Mereka menarik napas dalam-dalam di tempat di depan mereka. Di dalam lembah, ledakan bergema saat 2 lampu berdiameter lebih dari 30 meter berbenturan berkali-kali. Setiap kali mereka saling menyerang, bumi bergetar sementara udara berubah menjadi hiruk-pikuk. Ini, cahaya ungu muncul di matanya. Ketika Tang Wulin melihat kembali kedua lampu itu lagi, syok membuatnya jatuh ke tanah. Mereka adalah sepasang makhluk jiwa. Yang satu bersinar dengan cahaya emas tua, sosoknya yang sangat besar sangat akrab bagi Tang Wulin. Mereka telah bertemu dengan binatang buas ini beberapa kali sebelumnya, dan setiap pertemuan telah membuat mereka takut. Itu adalah beruang Dreadclaw Dusgold, penguasa hutan. Namun, beruang ini jauh lebih kuat dari yang mereka temui sebelumnya, seekor raksasa yang menjulang tinggi lebih dari 10 meter. Cahaya keemasan gelap keluar dari tubuhnya dan mengalir ke lengannya yang tebal dan kokoh. Setiap tebasan cakarnya memiliki kekuatan untuk merobek langit dan menghancurkan bumi, membuat batu-batu besar beterbangan kemana-mana dan meninggalkan banyak celah dalam di dinding lembah. Itu pasti beruang Dreadclaw Dusgold 1000 tahun, kan? Atau mungkin itu 10.000 tahun. Beruang Dreadclaw Dusgold 100 tahun telah memaksa kebanggaan singa iblis berkobar untuk memohon belas kasihan. 1000 tahun seseorang bisa memerintah sebagai tiran mutlak hutan. Jadi, bagaimana dengan 10.000 tahun? Seekor beruang Dreadclaw Dusgold 10.000 tahun dapat dengan mudah merobek monster jiwa normal berusia ratusan ribu tahun. Kekuatan destruktifnya tidak bisa dimengerti. Namun, binatang buas yang tangguh ini saat ini terkunci dalam pertempuran dengan yang lain yang tidak lebih lemah dari itu. Tang Wulin memperkuat penglihatannya lebih jauh dan memeriksa cahaya lainnya. Di dalam bola cahaya keemasan yang menyilaukan adalah makhluk jiwa lainnya. Itu memiliki tubuh yang tembus cahaya seperti kristal, bentuknya mirip dengan singa tetapi dengan cakar drakonik yang menyala dan moncong yang lebih panjang. Sisik emas halus mengintip dari balik bulunya. Yang paling aneh dari semuanya, ia memiliki celah vertikal di dahinya tempat mata ketiganya beristirahat. Kedua matanya yang biasa berwarna emas, tapi mata ketiganya melotot dengan kilau merah yang menyihir. Binatang jiwa apa itu? Tang Wulin belum pernah mendengar tentang binatang seperti itu, apalagi melihatnya. Dia berpaling kepada teman-temannya dan menjelaskan apa yang baru saja dia lihat. "Xie, apa kau tahu apa itu binatang jiwa emas?" Tang Wulin tahu Xie adalah yang paling berpengetahuan dari semuanya. Xie mengerutkan alisnya. "Dari apa yang Anda katakan, saya pikir saya mungkin tahu. Beri aku waktu untuk berpikir." "Kedua makhluk jiwa ini terlalu kuat," kata Gu Yue. "Mereka bisa langsung melenyapkan kita semua dengan satu gesekan. Saya tidak berpikir berada di sini akan membantu kita melewati cobaan ini, tapi mengapa lagi mereka meminta kita menemukan makhluk jiwa ini?" Petik 2. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. "Mari kita amati keduanya terlebih dahulu. Mereka tampaknya serasi. Jika kita menunggu sampai mereka berdua kelelahan, mungkin kita bisa mendapatkan imbalan. Jika mereka mengalahkan satu sama lain dan hanya memiliki satu nafas kehidupan yang tersisa, maka kita bahkan harus bisa menghadapinya."
Petik 2. Dia tahu kekuatannya sendiri, serta kekuatan timnya, lebih baik dari siapapun. Dia juga tahu itu akan menjadi bodoh bagi penguasa hutan yang perkasa ini secara langsung. Perbedaan tunggal antara tempat ini dan platform kenaikan roh adalah ketiadaan tombol melarikan diri. Dengan kata lain, sekarat adalah satu-satunya cara untuk keluar lebih awal. Setelah bertemu dengan kedua binatang ini, kematian telah menjadi kemungkinan yang sangat nyata bagi mereka, di mana bahkan tidak ada satupun mayat mereka yang tersisa. Mereka perlu sangat berhati-hati jika ingin menghindari akhir yang menyakitkan seperti itu. 4 dari mereka berkumpul di tepi lembah dan mengintip ke jiwa binatang sekali lagi. Bentrokan antara kedua lampu itu semakin sengit. Mereka tidak bisa membedakan mana yang lebih diuntungkan. Tiba-tiba, kedua lampu itu bersinar sangat terang, sekali lagi bertabrakan secara eksplosif. Setelah berpisah, lampu menjadi redup dan mengungkapkan makhluk jiwa di dalamnya. Beruang Dreadclaw Dusgold dalam kondisi yang mengerikan, dan lawannya tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan, hampir seolah-olah itu adalah kuda yang bersemangat. Mata ketiganya bersinar merah cemerlang. Ketakutan merayap di mata beruang itu saat cahaya keemasan gelap yang mengelilinginya semakin meredup. Aku memahaminya, Xie berkata tanpa berpikir. Jadi apa itu? Tang Wulin bertanya. Saya pikir binatang jiwa emas itu adalah legenda binatang keberuntungan. Xie menjawab, binatang yang menguntungkan. Tang Wulin, Gu Yue, dan Su Xiaoyan menatapnya dengan ragu. Xie mengangguk. Legenda mengatakan bahwa, di hutan Great Stardow, pernah hidup seekor binatang keberuntungan yang dikenal sebagai kaisar yang menguntungkan. Dikatakan bahwa, selama dia tinggal di hutan, keberuntungan akan tersenyum pada semua binatang yang menghuni hutan dan budidaya mereka akan berkembang lebih cepat dari biasanya. Namun, ketika mati, kemalangan melanda hutan Great Stardow dan mendorong para makhluk buas untuk menyerang kota Shrek dalam gelombang besar. Kalian harus mengingat ini dari legenda Spirit Ice Douluo. Kaisar yang menguntungkan adalah singa emas bermata 3. Legenda mengatakan bahwa Spirit Ice Douluo menyerap cincin jiwa dan tulang jiwanya. Itu memberikan tengkorak, tulang tipe spiritual terkuat yang selalu menempati peringkat nomor 1. Tidak heran bahkan Dusgold Dreadclaw Bear tidak mampu mengalahkannya. Bagaimanapun, ini adalah kaisar yang menguntungkan. Itu pada level yang sangat berbeda. Petik 2. Singa emas bermata 3, disebut kaisar menguntungkan. Bahkan namanya terdengar kuat. Ini terlihat sangat keren. Su Xiaoyan berseru, matanya praktis berbinar dengan bintang. Akan sangat bagus jika itu bisa menjadi jiwa roh saya. Teruslah bermimpi, Xie mendengus. Itu adalah singa emas bermata 3, binatang buas yang konon bahkan lebih pintar dari manusia. Oh iya, saya baru ingat sesuatu. Dalam biografi Spirit Ice Douluo, diceritakan bahwa Triai Golden Lion berubah menjadi manusia dan jatuh cinta pada Spirit Ice Douluo. Ia kemudian mengorbankan dirinya untuk menjadi cincin jiwanya dan menyelamatkannya dari krisis yang mematikan. Namun tindakan tanpa pamrihnya kemudian menyebabkan penurunan hutan Great Stardow dan gelombang monster menyerang kota Shrek. Petik 2. Mengapa saya belum pernah melihat hal seperti itu dalam biografi yang saya baca? Tang Wulin bertanya. Xie menyeringai. Keluarga saya mengumpulkan biografi. Kami memiliki biografi yang tidak dapat diakses oleh orang normal. Petik 2. Jadi makhluk jiwa mendekati kepunahan karena singa emas bermata 3 itu mengorbankan dirinya sendiri. Gu Yue bertanya, ekspresi termenung di wajahnya. Tapi, mengapa kaisar yang menguntungkan mengorbankan dirinya untuk satu manusia? Bukankah dia bahkan mempertimbangkan sesama binatang? Petik 2. Kamu tidak akan mengerti, kata Xie. Logika tidak masalah ketika seseorang jatuh cinta. Seseorang akan meninggalkan segalanya demi cinta. Aku yakin itulah alasan mengapa singa emas bermata 3 mengorbankan dirinya sendiri. Bukankah dia jatuh cinta dengan Spirit Ice Douluo? Petik 2. Cinta. Gu Yue tidak bisa mengerti mengapa, tapi dia tiba-tiba melirik Tang Wulin. Bumi bergetar saat gemuruh yang dalam bergema di seluruh lembah. Tang Wulin menempelkan untaian Blue Silver Grace ketiga rekan satu timnya, menjaga mereka tetap aman saat mereka berempat merangkak pergi. Angin bersiul, tiba-tiba bertambah kuat. Tang Wulin berbalik untuk melihat kedua binatang itu bertempur di tempat lain. Ujung lembah tidak terlihat di manapun. Suara pertempuran terus menjadi lebih hening dan lebih hening saat dua binatang yang bentrok menghilang ke kejauhan. Apakah mereka pergi? Mereka berempat menghela nafas lega. Mereka hanyalah semut sebelum dua binatang yang maha kuasa itu, dan mereka beruntung tidak diperhatikan.
Bukankah itu dua alasan mengapa kita tidak bertemu dengan makhluk jiwa manapun di hutan? Su Xiaoyan bertanya. Tang Wulin mengangguk. Lembah ini dan daerah sekitarnya mungkin adalah bagian dari wilayah milik salah satunya. Yang lain pasti datang untuk mengambilnya atau keuntungan lainnya. Petik 2. Kami tidak tahu wilayah siapa itu. Akan lebih bagus jika wilayah ini milik singa emas bermata 3. Karena itu pertanda keberuntungan, pasti akan ada beberapa harta karun yang tersembunyi di sini. Mata Xie berbinar. Bukankah mereka mengatakan kita bisa membawa apapun yang kita temukan di sini kembali ke dunia nyata? Tang Wulin menatapnya. Kalau begitu bagaimana kalau kita pergi melihatnya? Ya, ayo pergi. Xie berseru, penuh dengan kegembiraan. Bagaimanapun, ini adalah dunia ilusi. Bahkan jika kita mati di sini, kita tidak akan benar-benar mati di dunia nyata. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Jika kita tidak pergi melihatnya, kita akan menyesalinya selamanya. Petik 2. Tang Wulin mengalihkan pandangannya ke kedua gadis itu. Gu Yue mengangguk. Su Xiaoyan tersenyum. Terserah kamu, Kapten. Kalau begitu kita pergi. Api tampak berkobar di mata Tang Wulin saat dia diam-diam berdiri dan berkelana ke lembah. Seperti anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada singa, mereka tidak takut mati di dunia ilusi ini. Karena gagal tidak memiliki konsekuensi nyata, mereka dengan percaya diri berkelana ke dalam apa yang bisa menjadi sarang kaisar menguntungkan yang legendaris. Menggunakan rumput Blue Silver Tang Wulin, mereka berempat perlahan menuruni sisi lembah. Meski curam, itu tidak membuktikan banyak tantangan bagi mereka. Maju perlahan dan mantap, mereka segera mencapai dasar. Menatap kabut tebal di kejauhan, mereka tidak bisa lagi melihat jejak dari dua makhluk jiwa besar. Sepertinya mereka tidak akan kembali dalam waktu dekat. Mereka melangkah lebih dalam ke lembah, penjaga mereka berdiri saat mereka memindai ke arah yang berbeda. Adegan dari dua binatang buas yang bertarung masih segar di benak mereka. Jantung mereka berdebar semakin kencang di setiap langkah. Pertempuran itu benar-benar menakutkan. Saat mereka bergerak, mereka melihat luka dalam yang tak terhitung jumlahnya yang ditinggalkan oleh pertempuran yang mengembara di seluruh lembah yang berkelok-kelok. Batu lembah itu tidak berbeda dengan tahu di hadapan serangan binatang buas. Bentangan luas dasar lembah tanpa vegetasi. Ini jelas merupakan hasil pertempuran yang menggetarkan surga dari sebelumnya. Kapten, lihat. Su Xiaoyan menunjuk. Tatapan Tang Wulin mengikuti jarinya dan matanya kemudian berbinar. Tidak jauh dari mereka ada sebuah gua, yang pintu masuknya tingginya sekitar 5 meter. Kegelapan menyelimuti gua ini, dan tujuannya adalah sebuah misteri. Apakah itu sarang salah satu dari dua binatang itu? Tang Wulin bergumam pada dirinya sendiri. Ayo kita cari tahu. Xie segera mulai berlari, memaksa 3 orang lainnya mengejarnya. Setelah mencapai pintu masuk gua, Xie menyempatkan diri untuk mengamati area tersebut sebelum menunggu rekan satu timnya untuk menyusul. Kapten, kurasa ini sebenarnya sarang singa emas bermata 3. Dia berteriak, menelan ludah dengan gugup. Hah, apa yang membuatmu berpikir demikian? Tang Wulin bertanya. Karena kita telah melawan beruang Dreadclaw Dusgold, Anda mungkin ingat baunya yang tengik, kata Xie. Gua ini aromanya segar, tapi agak musky. Legenda menggambarkan singa emas bermata 3 berbau seperti ini, jadi saya pikir inilah sarangnya. Petik 2. Baik, mari kita lihat sendiri, Tang Wulin segera memutuskan. Ini bukan waktunya untuk ragu, kalau kedua binatang itu tiba-tiba kembali. Mereka berempat terjun ke dalam gua, dengan cepat maju ke kedalamannya. Gua itu gelap gulita, seolah-olah itu adalah dunia yang sama sekali berbeda. Langit-langit segera tumbuh lebih dari 5 meter dan terbuka menjadi ruang yang luas. Setelah mereka melewati tikungan, lampu berkelap-kelip muncul. Batu permata berserakan di tanah, bersinar dengan segudang lampu prismatik yang cemerlang.